Oke, lanjut. Kita bahas studi kasusnya. Jadi, di sini kita akan membuat laporan hasil belajar mahasiswa pembelajaran aplikasi komputer tahun angkatan 2020 semester 2 pada Universitas Raden Fatah Palembang ya. Di sini ada data NIM, kemudian lagi data nama mahasiswa, kemudian ada lagi data nilai. Jadi akan kita olah di sini adalah data jurusan ya, kemudian hasil nilai akhirnya, kemudian nilai dalam bentuk huruf ya. Dia ada 3 kolom yang harus kita cari agar ketahuan hasil outputnya apa ya, jurusan apa, kemudian hasil nilai akhirnya berapa, dan nilai dalam bentuk hurufnya apa ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk kolom nilai jurusan sama seperti video sebelumnya ya, kita akan mencari nama jurusan berdasarkan dari data NIM, yaitu dimana kita harus menentukan dulu kode jurusan, diambil dari karakter keempat sebanyak 3 karakter dari data NIM ya. Oke, kita mulai. Diawali dengan rumus sama dengan. Jadi setiap rumus di dalam Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan if mid buka kurung kolom NIM yang kita seleksi dari karakter ke-4 sebanyak 3 karakter ya. Kondisi yang pertama yaitu kondisinya yaitu kode jurusannya yaitu 222. Jika kode jurusannya 22, maka hasil outputnya yaitu pendidikan biologi. Jadi kalau kode jurusannya 222, maka outputnya yaitu pendidikan biologi. Untuk kondisi yang berikutnya, kita gunakan if lagi, if buka kurung ya. Kita copy aja yang sebelumnya sudah kita buat. Kita kopikan sampai di sini. Dua-duanya kita ganti dengan 221 ya. Kalau kode jurusannya 221, hasil outputnya yaitu pendidikan matematika, pendidikan tematika. Oke, jangan lupa dikasih tanda petik ya, tanda petik. Oke, kita cek kondisi berikutnya, yaitu kode jurusannya yaitu 224. Kita kopikan lagi, if buka kurung, kita kopikan lagi, copy paste, 221 nya kita ganti 224. Jika kode jurusannya 224, maka hasil outputnya yaitu pendidikan fisika. Oke, kita cek kondisi berikutnya yaitu 210. If buka kurung, kita ganti 210.
hasil outputnya yaitu jurusan Pi. Kalau tidak, kita cek kondisi yang berikutnya, yaitu apabila kode jurusannya 290. If, buka kurung lagi, kita pastekan lagi, kita ganti 290. Hasil outputnya yaitu manajemen pendidikan Islam. Nah, kondisi yang terakhir, jika kode jurusannya selain yang ditetapkan di atas, maka hasil outputnya yaitu kode jurusan salah. Oke. Tutup kurungnya ada berapa? Kita hitung dulu jumlah if-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, yaitu tutup kurungnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enter. Oke, yang bawahnya tinggal double klik. Nah, udah selesai ya. Untuk kolom jurusan kita udah dapat hasilnya. Sekarang kita akan menghitung hasil nilai akhirnya ya. Ini ketentuannya yaitu ya, ketentuan nilai hasil akhir ya, yaitu 5% dari nilai tugas ditambah 10% dari nilai kuis ditambah 25% dari nilai UTS ditambah 65% dari nilai UAS ya. Sama dengan, jangan lupa buka kurung dulu, 5% ya dikali kolom nilai tugas, tutup kurung, ditambah buka kurung lagi 10% dikali nilai kuis, tutup kurung, ditambah 25% dikali nilai kolom nilai UTS, tutup kurung ya, ditambah buka kurung lagi 65% dikali kolom nilai UAS, tutup kurung, enter ya. Hasilnya 78,65. yang bawah tinggal double klik ya. Oke, sudah didapat hasil nilai akhirnya. Sekarang kita konversikan hasil nilai akhir tadi ke dalam bentuk nilai huruf ya. Kita gunakan rumus if majmuk lagi ya. Lihat ketentuannya, jika nilainya 86 sampai dengan nilai 100 maka nilainya A, jika nilainya 78 sampai dengan 85 maka nilainya B, dan seterusnya ya. Kita cek dari yang paling besar dulu nilainya, yaitu sama dengan if buka kurung nilai kolom H7 ya. Kita cek dulu dari nilai yang terbesar dulu, yaitu kondisi yang terbesar, yaitu nilai 86. Jika nilai H7 lebih besar dari 85, maka hasil outputnya nilainya A ya. Jika tidak, kita cek kondisi berikutnya, if buka kurung A7
Kita copy dulu. Di paste H7-nya lebih besar dari 77. Hasil outputnya nilainya B ya. Kalau tidak, if lagi, kita cek kondisi berikutnya. Kita ganti nilainya lebih besar dari dengan 58. Hasil outputnya nilainya C. If lagi, kita cek kondisi yang berikutnya. Nilainya lebih besar dari di angka 50. Hasil outputnya itu nilainya D. Kalau tidak, terakhir nilainya E ya. Ada berapa tutup kurungnya? Karena di sini ada if-nya ada 4, 2, 3, 4 ya. Maka tutup kurungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang bawahnya tinggal tarik, double klik ya. Oke, bisa difahami untuk tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jika suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe video ini ya. Subscribe channel ini agar bisa terus berkembang ya, agar terus berkembang dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.